Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Yanti ya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita buka buku paket buku paket 3, buku paket tema 3 ya nak ya, halaman 94. Sudah siap ya nak ya? Pada halaman 94 tampak gambar mangkok dan piring ya nak ya. Ada dua kelompok benda ya. Mari kita baca teksnya dulu. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Nah, anak-anak, Siti menghitung banyaknya barang-barang peralatan rumah tangga milik ibunya ya. Yang mangkok dihitung ada 14, piring 16, kemudian ada garpu 16, gelas 19, kemudian ada sendoknya sebanyak 20. Sambil memasak, ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti. Ayo bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya. Nah anak-anak, tugas anak-anak hari ini yaitu menjawab pertanyaan perbandingan banyak benda ya pada halaman 96. Misalnya nomor 1, mana yang lebih banyak antara sendok atau piring? Nah, anak-anak melihat lagi di atas, sendoknya ada 20, kemudian piringnya ada 16. Berarti yang lebih banyak apa nak? Sendok atau piring? Iya, sendok. Nah, seperti itu ya nak ya. Anak-anak bisa melanjutkan menjawab pertanyaannya nomor 2 sampai nomor 8. Selanjutnya halaman 97. Di situ ada urutkan gambar di bawah ini. Lalu susunlah cerita berdasarkan gambar yang kamu susun. Nah, ini cerita dari kegiatan sore hari yang dilakukan Udin ya nak ya. Tampak Udin bermain sepak bola bersama teman-temannya. Nah, di sini ada Udin dan teman-temannya bermain sepak bola. Kemudian ketika sudah selesai, Udin langsung mandi ya, pulang mandi kemudian ganti baju. Nah, itu adalah kebiasaan yang bagus ya nak ya. Pokoknya setelah bermain, anak-anak harus segera membersihkan badan supaya tidak ada kuman yang menempel di badan kita sehingga tubuh kita tetap sehat. Begitu ya. Selanjutnya pembelajaran 6 yaitu pada halaman 98, kamu pasti punya kebiasaan pada sore hari. Tulislah kebiasaanmu di sore hari pada lembar berikut ini. Nah, ini adalah anak-anak disuruh menuliskan cerita kegiatan yang biasa dilakukan pada sore hari ya. Misalnya kegiatan itu apa saja ditulis, kemudian dilakukan bersama siapa, kemudian perasaannya bagaimana ketika melakukan tersebut dan lain sebagainya ya, diceritakan. Selanjutnya halaman 99. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Nah, anak-anak, ini adalah sikap yang perlu kita lakukan setiap hari ya. Kita harus menghormati orang tua, kemudian menyayangi, kemudian mematuhi segala nasihatnya ya. Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang membiayai hidup kita ya. Kemudian apalagi seorang ibu ya yang telah melahirkan, merawat dari bayi sampai kita besar ya. Nah, salah satunya adalah ketika orang tua pulang dari kerja, kita harus menyambutnya dengan baik ya. Nah, sekarang halaman 100 kita mengidentifikasi manakah perbuatan atau sikap yang baik ketika kita menyambut orang tua atau sikap yang tidak baik. Nah, kita beri tanda
centang pada sikap yang baik, kemudian kita beri tanda silang untuk sikap yang kurang baik ya. Yang pertama, ketika sore hari, kemudian waktu ayah atau ibu kita pulang kerja, kita bertengkar dengan adik, nak, itu baik apa tidak baik, nak? Tidak baik, berarti kita beri tanda iya silang. Selanjutnya yang kedua, kita lihat di situ ada seorang anak laki-laki yang menyambut ayah dengan riang. Baik apa tidak, nak? Iya, baik, sehingga orang tua merasa senang ya disambut oleh anaknya, kemudian rasa capeknya menjadi hilang ya. Selanjutnya ada gambar seorang anak perempuan yang membawakan tas kerja ibunya. Nah, itu baik apa tidak, nak? Iya, baik sekali ya. Selanjutnya ini ketika ada ayah pulang tetapi anaknya marah-marah karena ayah telat pulang. Nah, itu bagus apa tidak, nak? Tidak bagus ya, apapun yang terjadi kita harus tetap menghormati orang tua ya. Orang tua bekerja untuk kita semua, untuk kebutuhan rumah tangga juga ya. Nah, selanjutnya halaman 101, di sini ada soal perbandingan mana yang lebih banyak atau mana yang kurang dari atau lebih dari atau sama dengan ya, nak ya. Misalnya contohnya di sini 15 lebih dari 12. Nah, lebih dari ya, kita beri tanda lebih dari itu adalah centangnya adalah ya dicaplok gitu ya bahasa Jawanya ya, nak ya. Anak-anak sering menggunakan istilah itu untuk lebih mudah memahaminya. Kemudian untuk kurang kita beri tanda sebaliknya dari kurang dari, begitu ya, nak ya. Selanjutnya contohnya 12 kurang dari 15, karena 12 adalah bilangan yang lebih sedikit dari 15. Nah, anak-anak bisa berlatih dari nomor 1 sampai nomor 8. Anak-anak bisa menggunakan lambangnya ya, lambang lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, begitu ya, nak ya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas anak-anak pada halaman 96 ya, menjawab pertanyaan seputar membandingkan banyak bilangan. Seperti itu, nak ya, nak ya. Kerjakan dengan tulisan yang rapi, kemudian difoto, kirim ke nomornya Bu Yanti. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun, kemudian tetap jaga jarak. Nasihat Bu Yanti yang lain yaitu patuhi nasihat orang tua, sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.